Saya Ifik Arifin. Oke, saya Mirul Bahar. Kita berada di Techniques by Inixindo. Pak Emirul, selamat malam nih. Kita masih malam Selamat hari malam ini. juga, Pak Dan Evi. teman-teman yang lain juga. Jadi kita jumpa kali ini di dalam sebuah podcast untuk berbincang-bincang tentang computational thinking. Ya. Pak Emirul ini adalah teman baik saya. Udah lama ya Pak Emirul ya. Beliau sekarang sudah menjadi doktor di bidang apa, nanti Pak Emirul cerita. Jadi Pak Emirul, waktu lulus SMA itu kemana ininya? Jalur pendidikannya. Muter-muter dulu, Yang mampir pendek dulu aja. Oke, mampir dulu di UI, belajar, terus ke UI, ITB. jurusan apa tuh? Matematika? Teknik telekomunikasi. Saya ngambil vokasinya waktu itu di Poltek ya. Politeknik. Kemudian Ya. 9 bulan, kemudian saya lanjut, ada kesempatan lagi ikut semacam UMPTN gitu ya. Masuk ITB, kemudian habis itu saya kerja dulu sekitar 2 tahun. ITB ya. Ambil apa Pak Emirul? Oke, ngambil jurusan matematik. Matematik dong. Tuh, jungkir balik ke matematik. Tapi sekarang terasa banget manfaatnya nih. Dulu memang jungkir balik ini belajar ilmu apa, saya juga ada di langit yang keberapa nggak tahu. Untuk apa gitu ya? Belajar untuk apa gitu ya? Ujung-ujungnya kerja pakai Excel. Oke, lanjut. Kemudian saya ngelanjut setelah kerja 2 tahun ya, sekitar 2 tahun lebih, saya balik lagi ke kampus, lanjutin teknik industri, teknik dan manajemen industri. Nah, ini agak-agak bumi dikit nih ya. Terus kemudian saya bekerja sana sini banyak lah ya, sulit diceritakan terlalu panjang. Akhirnya saya masuk ke dunia setelah nikah ya, pas nikah, dunia perguruan tinggi lah ya, dosen. Dosen itu kan dituntut minimal S2 tapi dianjurkan S3. Saya lanjut lagi S3 ke IPB Bogor. Itu mirip juga, ada teknologi industri pertanian tip. Nah, ada industrinya lah ya. Setelah itu saya mengembangkan beberapa keilmuan. Waktu itu sekitar 2007, 2000 berapa saya coba pelajari artificial intelligence, terus sampai sekarang ini. Dari mulai yang role based sampai yang learning based. Kemudian data analitik ya, social network analysis dan yang sejenis-sejenis itu. Pokoknya sesuatu yang baru lah, Pak Ifik. Kan enak kalau mengalami mengecap sesuatu yang baru. Orang lain masih nggak tahu ya. Jadi terus lanjut ke mana? Mungkin ada yang lebih dari saya di sini nih. Minimal Pak Ifik lah mungkin. Lebih tua usianya dan lebih pengalaman yang jelas. Oke. Dan terakhir disertasi. Disertasi selesai. Kemudian ya nyambung lagi di dosen, kadang-kadang meneliti ya, riset segala macam jika ada kesempatan. Dan mengerjakan beberapa proyek ya. Sekarang dokter di bidang apa ini, Pak Emirul? Dokternya di bidang apa? Saya tuh dokter waktu itu disertasinya tentang transportasi. Objeknya waktu itu pertanian ya. Pertanian, oke. Bukan untuk jadi petani ya, di pertanian tapi bukan untuk jadi petani. Oke. Jadi Pak Emirul, kita mulai aja dengan computational thinking yang topik kita malam ini ya. Ini terkait dengan keterampilan abad ke-21. Jadi computational thinking ini masuk dalam daftar keterampilan abad ke-21. Jadi memang sudah menjadi kewajiban setiap institusi pendidikan untuk mengadopsi computational thinking ini ke dalam kurikulum mereka. Kurang lebih gitu ya. Karena udah resmi gitu. Nah, dalam pendidikan ini pemikiran komputasional itu nggak terlalu mudah untuk dipahami karena dari kata-katanya aja kita udah bingung ya, computational. Kira-kira apa artinya gitu Pak Emir, computational ini sendirian? Belum pakai thinking. Ya ini mirip-mirip dengan Dakavi ya. Kalau pakai nama Dakavi 30.000, 50.000. Tapi kalau ke kopi hitam cuma goceng Pak Ifik. Jadi istilah ini kadang-kadang membuat kita itu menjadi semakin bingung atau semakin apa ya, kok tinggi banget.
Padahal kita setiap hari mengalami ini, Pak. Ya. Jadi kalau secara letterless computational thinking itu ya cara berpikir secara komputasi ya, mirip komputer. Mungkin ada yang lebih sempit lagi mengatakan cara berpikir seperti komputer, begitu maksudnya itu Pak yang paling Emil? sederhana seolah-olah. Oke. Tapi secara definitif yang umum yang beredar, dia ini suatu cara ya untuk menyelesaikan permasalahan kompleks atau rumit. Kompleks itu rumit Penyelesaian masalah kompleks dan rumit. Oke. Iya, Ya. dengan cara logis dan efektif. Kalau kita misalkan mau beli rokok ke warung, kan nggak perlu komputasi. Tahu kita ya, itu kan nggak kompleks. Lewat bukan nggak bisa, tapi nggak perlu. Lewat labirin. Kalau kita jalannya lewat labirin kan mesti mikir juga, Pak Emil. Nah, ya itu kan? dia, Pak. Betul. Enggak, kembali tadi. Bukan mikir lagi itu. Pusing. Pusing. Jadi kita sekarang belajar untuk pemecahan masalah ya. Jadi sekali lagi tadi definisi Pak Emirul, computational thinking adalah metode barangkali ya pemecahan masalah yang diungkapkan dengan cara logis dan efektif. Yang dijalankan di komputer, logis dan efektif. Ya. Untuk misalnya masalahnya masalah yang kompleks ya, ada tambahan kompleks atau rumit. Oke, apakah itu termasuk juga otomatisasi? Termasuk otomatisasi pada akhirnya, selama dia itu awalnya adalah masalah kompleks. Mungkin saya bisa kasih contoh kehidupan sehari-hari ya Pak Ifik. Ya, silakan. Misalkan gini ya Pak, ada seseorang ya, dia masuk ke hutan. Seorang lah ya, dia tahu arah masuk tuh, dia tahu utara, selatan, timur, barat. Kemudian dia bangun pagi-pagi bingung. Keluarnya gimana ya? Pagi nih jam 6, jam 7. Nah, kemudian dia cari tuh aspek-aspek supaya bisa keluar. Oh, aspek dari aliran air, satu. Dipecah-pecah tuh masalah di hutan jadi masalah aspek aliran air. Ini aspek ini sinar matahari, 2. Terus aspek warna daun, 3. Nah, warna daun itu nanti ada warna hijau, merah, kuning, dibagi lagi sub-subnya. Jadi dia mencoba menyederhanakan masalah atau memecah-mecah. Jadi masalahnya ada gimana keluar hutan, tapi dilihat dari masalahnya ngelihat sinar matahari, ngelihat aliran air, melihat warna daun. Itu namanya dekomposisi kalau istilah ini beratnya lah ya. Memecah masalah. Memecahkan masalah menjadi yang lebih kecil. Lebih kecil, lebih partikular. Ya. Jadi kalau warna daun berubah itu artinya mungkin ada pengaruhnya ya dengan arah angin barangkali ya, gitu ya kira-kira gitu ya. Bisa jadi ada pengaruhnya, tapi kan nanti di tahap yang ketiga tuh yang kita namakan abstraksi, nanti kita pilih mana yang pengaruhnya besar itu dianggap penting, mana yang pengaruhnya kecil tidak penting. Oke. Jadi sebetulnya simple tapi susah gitu ya. Sebenarnya kita kan sering ngalami kehidupan yang sulit ya. Nah di situ dituntut computational thinking supaya nanti hasilnya optimum lah ya. Hasil optimum itu kan error atau tingkat kesalahannya minimum lah kira-kira. Iya. Biasanya kan kita kalau dapat solusi yang selalu simpel kita nggak mau juga gitu, maunya yang agak susah dikit lah gitu ya. Susah-susahin namanya. Kalau bisa susah kenapa nggak disusahin? Betul. Oke, ngerti. Jadi kita pertama-tama itu tentunya melakukan dekomposisi ya, seperti yang Pak Emil bilang tadi. Istilah kerennya dekomposisi. Nggak apa-apa. Kita belajar. Terminologi itu kita pelajari. Dekomposisi adalah cara memecah masalah menjadi yang kecil-kecil sehingga manageable barangkali. Manageable, jadi bisa di-manage dengan lebih baik ya. Oke. Sehingga kita mampu menguraikan gitu ya, seperti tadi menjadi bagian kecil gitu ya. Enak juga emang kalau dipikir-pikir emang itulah logis ya. Kalau masalah besar tentunya kita nggak bisa langsung membuat solusi dari yang besar itu. Ya dipecah-pecah dulu gitu ya. Iya. Sebetulnya sih logis ya, tapi memang kita nggak segera sampai ke situ kalau nggak dilatih juga barangkali. Jadi kita bisa kan melatih computational thinking ini ya.
sangat bisa. Oke, Bahkan kita bisa jadi belajar dari alam. Ya. yang penting intinya adalah pemecahan masalah tadi ya. Oke, lanjutnya apa Pak Emirul? Setelah dekomposisi Nah, ini kita belajar apa lagi? selanjutnya itu kan kita lihat tuh di sungai. Mau lihat aliran sungai, kok ada terang ya? Ini terang apa sih? Oh, ada cahaya matahari. Daun-daun kok baru-baru ada cahaya matahari lagi. Terus saya ngadap ke sana, kok silau ya? Nah, ini udah mulai nih. Kalau saya membelakangi, kepala saya yang panas. Nah, kalau saya putar sini lagi, kuping kiri saya yang panas, kena sinar. Putar lagi kuping kanan saya. Akhirnya dari ketiga dekomposisi itu, dari ketiga partikular itu, ada sungai, ada daun, ada cahaya, ada penglihatan, semuanya mempunyai pola yang sama, yaitu adanya sinar matahari. Nah, pola yang sama ini dikenal sebagai pengenalan pola atau pattern recognition. Jadi kita mendapatkan pola yang sama dari hasil dekomposisi itu. Nah, nanti matahari inilah sebagai rujukan atau based on untuk pengambilan langkah selanjutnya di abstraksi. Nah, di abstraksi ini langkah ketiga nih Pak Ifit. Ini kalau tunggu dulu. Yang pengenalan pola belum begitu paham saya. Jadi pengenalan pola ini itu merupakan satu mindset kali ya untuk berpikir secara logis ya dan terstruktur. Mengambil benang merah. Apakah kemudian ini kita di machine learning juga mempunyai template gitu? Oke. Apakah ya, ini yang dinamakan template? Template. Ya, template. Saya sepakat. Dan jadi kita harus mampu. Tentunya template itu sudah kita punya dong, sudah kita pelajari sebelumnya Pak Emirul. Kalau enggak, bagaimana kita tahu itu polanya seperti itu? Iya, betul sekali. Jadi kita ada harus bekal punya pre-knowledge. Ada bekal. Pre-knowledge. Ada bekal. Jadi kita harus pre-knowledge. Jadi ada template yang sudah kita pegang gitu ya, yang sudah. Oh ini template yang ini yang dipakai. Oh ini pas sama template yang ini. Jadi kita punya kemudahan untuk dengan sangat cepat menemukan pola yang kita cari, gitu ya barangkali ya. Kalau nggak kan kita mesti ngarang-ngarang dulu gitu, template-nya seperti apa. Lama lagi nanti ya. Orang udah sampai di tujuan, kita masih mikir-mikir membuat template yang baik seperti apa gitu. Jadi emang mesti ada bekal juga kalau gitu Pak Emirul di pengenalan pola ini. Saya sangat sepakat Pak Ivi. Ya. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Biasa di luar Pak, saya biasa di luar. Kemudian langkah ketiga abstraksi gimana itu? Nah, abstraksi ini kan kita sudah melihat suatu pola umum ya, general pattern itu harus sinar matahari. Nah, cara melihat sinar matahari paling enak kan di ruang lapang, nggak terhalang pohon lah ya, nggak terhalang dedaunan. Maka kita coba ambil suatu suatu model ya, maaf saya suatu abstraksi bagaimana kita merumuskan dari pola itu untuk langkah selanjutnya. Jadi kayak gini kira-kira caranya. Ini cara saya aja Pak Evi. Cara orang lain masih bisa berbeda. Itu saya sudah punya pengetahuan Pak. tentang mata angin, saya sudah punya pengetahuan tentang matahari. Kemudian saya hadapkan wajah saya, kok silau. Nggak ada balik 180 derajat ke belakang, membelakangi cahaya tadi. Tapi yang panas pala dan punggung saya. Nah, saya udah nggak bisa ngambil kesimpulan nih berbekal yang tadi pre-knowledge bahwa arah timur itu adalah yang tadi. Yang panas karena tadi. Ini pagi hari kan. Panas tadi. Dan belakang saya pasti barat. Nah, ketika saya ngadep matahari lagi, pasti sebelah kanan saya itu selatan. Nah, sebelah kiri saya itu pasti utara ya sudah. Berarti kita sudah mendapatkan suatu kesimpulan sementara mana utara, selatan, barat, dan timur dari template yang kita dapatkan tadi dan dari bekal knowledge kita tentang arah matahari dan arah matahari. Baru saja Anda melakukan analisa ya untuk menyelesaikan masalah yang itu mencari mata angin gitu ya. Jadi analisa itu berdasarkan yang tadi itu panas segala macam yang Anda sebut 3 macam tadi. Gitu ya kurang lebih ya. Ya, kita mencoba membangun struktur menuju satu solusinya. Ya. Oke. Yang lain
Ya, mungkin ada lagi Nah, abstraksi yang ini. terakhir ini namanya Yang macam SOP yang sistematis. Kalau dikenal di IT ini namanya algoritma yang dikembangkan oleh Al-Khwarizmi yang dulu ya. Yang kata Mark Zuckerberg misalnya. Jadi setelah saya dapatkan tadi cara-caranya Pak Ifik ya, terutama dalam abstraksi. Abstraksi kan masih berbentuk apa ya, suatu yang belum membumi gitu ya dalam alam pikiran, makanya ya, disebut abstrak. Masih cukup abstrak general lah ya. model, masih model. Saya lebih sepakat model. Jadi model itu bisa juga kita jadikan simulasi atau bersimulasi gitu ya. Ya, bisa juga ya. Jadi di sini kita tapi sudah dekat dengan pemecahan masalah gitu ya. Karena kan sudah dekat apa namanya. Oke. Lalu yang terakhir Pak Emil. Kan ada 4 yang tadi. Langkah-langkah nanti kalau orang tersesat lagi tinggal pakai algoritma itu Pak Ifik. Oh, begitu. Paham. Jadi ini barang jadi nih terakhir algoritma. Jadi kalau Anda tersesat di hutan, maka berusahakan ketemu sinar matahari yang menjadi template tadi. Kemudian abstraksikan sinar matahari itu, modelkan. Cari itu sinar matahari benar-benar kena tepat di mata, itulah timur. Pasti kalau Anda berbalik 180 derajat, pasti itu barat. Nah, di samping tangan kanan Anda itu adalah selatan dan samping kiri utara. Itu algoritma kan. Jadi bisa dipakai siapa saja, bisa direproduksi. Jadi algoritma ini merupakan produk dari ketiga sebelumnya ya, kurang lebih itu ya. Ini tahapan dari pengembangan sistem. Ya, kan Pak Emil tadi bilang daftar petunjuk-petunjuk. Nah, petunjuk-petunjuk itu sama juga kita analogikan dengan menjalankan instruksi di dalam komputer. Instruksi ini ya, itu kan petunjuk ya. Kemudian kita melakukan langkah-langkah yang tentunya harus efisien dong, ya efektif gitu ya. Itu efisiensi. Ya kalau enggak kan nanti ya kalau kita mau ke tujuan di sana kita nggak pakai belok jalan dulu ya. Belok jalan kan udah jadi nggak efisien lagi. Bisa aja kan salah kita menganalisa, kita belok kiri belok kanan walaupun akhirnya sampai ke tujuan gitu. Jadi ini adalah algoritma yang merupakan tadi tahapan pada saat kita mengembangkan sistem udah jadi gitu ya, udah siap, udah tinggal pakai aja. Oke. Nah ini jadi gitu. Nah jadi computational thinking ini kan tadi itu adalah satu dari sekian banyak contoh-contoh yang ada di sekolah misalnya gitu ya. Nah, saya yang ingin tahu apabila kita menguasai computational thinking ini, apa benefitnya buat kita, Pak Emeril? Wah, infinite Pak Ifik, benefitnya betul-betul infinite. Apalagi kalau kita menekuninya ya dengan fokus ya. Yang pertama ini kita bisa bekerja lebih cepat tentunya. Kemudian kita bisa bekerja lebih cepat dan kemudian bisa melakukan kalau dalam bidang istilah layanan itu customer satisfaction. Sesuai apa yang diinginkan konsumen dan sesuai apa yang kita lakukan untuk memenuhi keinginan konsumen tersebut. Sehingga saya melihatnya tiga parameter tadi. Cepat, tepat, dan layanan. Ketepatan layanan. Ketepatan layanan atau mungkin services ya. Iya, resiprok kan. Mereka ingin apa, kita sediakan ya, imbal balik. Jadi seseorang yang dilatih dengan computational thinking ini, dia tidak usah takut lagi dengan masalah yang kompleks gitu ya. Yang sepertinya nggak ketahuan solusinya seperti apa, karena dia bisa mulai mengurai permasalahan itu. Iya. Kemudian saya bisa kasih contoh Pak Ifik mungkin kalau diberikan waktu nanti. Iya, silakan. Bisa ya, saya beri contoh tapi pakai pen tab sebentar ya Pak Ifik, bisa ya? Share screen. Share screen, oke, siap. Sebentar ya, saya share screen dulu. Sudah terlihat ya kira-kira Pak Ifik? Ya. Ntar saya singkirkan dulu nih apanya nih ya. Oke, maaf ya
yang lain ini jika tulisan saya kurang bagus ya. Memang dari dulu nih salah satu. Cacang. Cacang. Makanya bakatnya nulis integral nih. Ada masalah gini nih, gimana sih ngejumlahin 1 sampai 100 dengan memakai computational thinking. Nah, nanti saya coba terapkan. Kan gini nih kira-kira ya bilangan bulat ya. Jadi saya tambah 1 lagi dah 98 ya. Ya. Jadi 3 angka di kiri, 3 angka di kanan. Berarti kan bisa gedein. Nah, gimana caranya? Pakai CT, bukan Khairul Tanjung ya, computer thinking. Computational thinking, sorry. Saya pakai yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Ya. Ya, dekomposisi atau saya katakan D. D1. D1 itu saya pakai cara gini aja, yang ujung saya tambahkan dengan yang ujung nih Pak Ifik. Saya tambahkan simple. Nah, yang kedua naik dikit, ini turun 1. Naik 1 kedua ini turun 1. Saya anggap dekomposisi kedua. Tambah 99 tentunya ya. Ya. 1 lagi biar enak 3 ya. 3 tunggu sejarangan. 3 tentu dengan 98 kan? 98. Kalau dari kanan kan 98 ya, sepakat ya Pak Ifik ya? Ya. Ini maksudnya apa nih? Kok dekomposisi begitu? Tapi orang anak SD pun akan melihat. Setiap didekomposisi kan hasilnya 101. Ini yang kita bilang nanti dia pattern. Kalau Pak Ifik tadi mengistilahkan apa? Template ya. Boleh lah. Template. Yang penting nilai rasanya sama. Mirip, serupa tak sama bisa juga. Makanya disebut pattern recognition ya, pengenalan pola. Ya. Kita dapat satu pengenalan pola bahwa jumlahnya, saya pakai kalimat ini aja ya, gaul aja, 101. Tapi kalau diteruskan ini kan panjang Pak Ifik ya. Panjang kalau saya teruskan nih. Nah, tapi kita punya ini kan suatu logika tertentu lah, atau di intuisi juga boleh. Kalau saya geser ini ke kanan 1, ini saya geser ke kiri 1, ketemunya pasti di tengah-tengah. Ya. Nah, kalau misalnya, di tengah-tengah itu 50 dong. Ya 50 untuk di sini nih. Nah, ini kan jumlahnya dia 50. Tentu di sini 51 ya. Makanya kanan 50. B yang ke N itu adalah 50 tambah 51. Ya. 101 juga sama. Ya. Pakai hore nggak? Hore gitu. Ya, satu polanya ada lagi nih template-nya, yaitu dia punya apa nih di tengah nih. Jadi apa nih jumlah bilangan ya, bukan jumlah angka ya, jumlah bilangan. Bilangannya ada 50. Kiri sama dengan jumlah bilangan di kanan kan? Betul. Berapa tuh? 50. Yang di kanan berapa? 50 juga. Ada 50 bilangan, bukan jumlah ini ya, penjumlahan angkanya. 50 dari mana sih? Orang akan tahu. 100 bagi 2. Make sense nggak ya Pak Ifik ya? Yaitu 1 ditambah 100, ya, saya kasih kurung. Sama aja pakai kurung dan tidak ya, karena dia ini kan penjumlahan, itu adalah 101. Yang sedangkan yang kedua, itu adalah 100 dibagi 2 sama dengan 50. Nah, kita bisa melakukan sesuatu di sini. Nanti 1 dan 2 ini sifatnya dia tetap konstan ya. 1 dan 2 itu konstan. Nah, nanti kalau 1 tambah 200 ya kita tinggal mengganti ininya. Nah, kita makanya tulis. Ini nggak perlu ditulis. Pasti 101, pasti 50 untuk konteks 100. Jadi kita bisa katakan 1 tambah 100 dan di sini adalah 100 bagi 2. Nah, ini ada namanya prinsip counting.
Prinsip counting ini gini Pak Ifik, maaf ya, saya hanya share aja Pak Ifik. Mungkin Pak Ifik lebih paham lah ya. Jadi kalau ada dua perhitungan atau dua perhitungan dijalankan secara bersamaan, secara counting itu dinamakan perkalian di sini. Jadi kali. Prinsip counting. Tapi dalam satu sistem, ini kan dalam sistem. Kalau beda sistem nanti dia dijumlah. Sistem 1, sistem 2 dijumlah. Ini kan satu sistem ini. Jadi dikali. Ya berarti di sini 101 dikali 50 sehingga hasilnya adalah 5050. 0,05. Ini untuk konteks 100. Berapa kalau di konteksnya 200? Ya. Sama aja ya. Sama aja, tinggal mengganti 100 ini dengan 200. Jadi ini udah jadi algoritma dong ya, bukan? Di sini algoritma kita tulis. Ini model. Ya. Di sini 2 model, kan? Ya. Di sini dia minta 200. Ya tinggal kita tambahkan aja 200. Ini tinggal kita tambahkan lagi 200. Jadi artinya 201 kali 100. 200 bagi 2 100 ya. 200 sama 100. Jadi 201 tinggal nambah nolnya 2. Mau 1000 juga boleh. Nah, terakhir algoritma. Sejuta. Sejuta tambah aja sejuta. Algoritma. Saya sempat-sempatin algoritma Atau 1. kalau mau kita pusing nggak bulat kan? 3256 boleh kan? Iya kan? Betul. Algoritma 1 ditambah X dikali. Ya. Jadi Pak Emirul, ini angka 100, 200, 300 ini kita sebut sebagai parameter barangkali ya. Betul. Parameter yang bisa diganti-ganti nilainya. Iya. Ya kan? Sepakat Pak. Ini. Jadi otomatis kita udah belajar 4 hal nih ya dari soal yang 1 sampai 100 tadi ya. Dekomposisi, kemudian membentuk pola, membuat model, dan terakhir menjalankan abstraction atau modeling. Yang terakhir algoritma. Cakep. Kira-kira begitu. Cakep ya teman-teman ya. Saya pikir contohnya cukup simpel, cukup sederhana. Tadi kan contoh kualitatif, ini contoh kuantitatif. Saya tutup Pak Ifik ya, izin tutup ya. Ya. Oke, makasih. Thank you banget. Ya, jadi, nah sekarang gini Pak Emirul, thank you banget ya tadi penjelasannya baik sekali. Sekarang begini, yang menurut saya sulit adalah penerapan computational thinking ini oleh teman-teman kita gitu, karena mudah juga enggak ya kalau kita lihat. Ini mesti ada contoh-contohnya. Mungkin ini baru satu yang enak ya. Nanti ada contoh kedua, contoh ketiga. Setelah beberapa kali contoh, mungkin di situ baru kita bisa, oh ini maksudnya gitu kan. Nah ini kalau di sekolah-sekolah atau di akademi atau di universitas, bagaimana cara ngajarnya tuh Pak Emirul? Ini realisasinya, implementasinya. Memang ketika implementasi dan sosialisasi, saya mengakui. Ya. Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman ya, mungkin Pak Ifik buat pengalaman jauh lebih lama kan ya. Itu mulailah dari yang paling simpel, dari kehidupan sehari-hari dan dengan gaya bermain. Ya. Bukan bermain-main ya, bukan main-main tapi bermain. Ya. Ada gamifikasinya ya Pak ya? Gamifikasi, wah luar biasa nih pakar teknologi pendidikan. Saya baru banyak. Gamifikasi, baru ingat lagi saya. Gamifikasi. Iya. Enggak, memang sekarang lagi tren tuh Pak Emirul. Games based learning sama gamifikasi kayaknya sekarang ada di fokus kita gitu ya. Semua orang mau lari ke sana. Karena munculnya metaverse ya. Ya. Dengan munculnya metaverse itu kita tergelitik untuk mendalami games dan gamifikasi gitu ya. Kita kan nggak mau ketinggalan dong dengan teknologi yang lagi in gitu ya. Orang ngomong
dikit-dikit metaverse gitu ya. Karena kalau kita ingat lagi, virtualisasi itu awalnya dilakukan untuk misalnya komponen komputer hard disk divirtualisasi, ya kan? Kemudian CPU divirtualisasi, memori divirtualisasi. Nah, sekarang manusia yang divirtualisasi gitu. Jadilah dia metaverse seperti itu kan. Nah, di metaverse itu kita menciptakan figur-figur ataupun avatar ya yang mirip-mirip membuat game gitu. Jadi memang unsur game di situ kuat sekali. Gitu. Makanya yang Pak Emirul bilang itu sudah cocok benar kalau kita melatih computational thinking harus disertai dengan permainan. Itu saya setuju banget tuh. Mantap. Jadi Metaverse memasukkan gitu ya. Tapi bekalnya ini kan sebenarnya logika dan wawasannya Pak Ifik ya, dan bahasa tentunya. Tapi kalau kita kasih logika dasar, misalkan konjungsi, disjungsi, kan kalau anak-anak kan puyeng ya. Jadi masukkan dengan permainan. Ada satu software yang saya kenal ya, saya pikir semua udah tahu sebagian, itu namanya software Scratch. Itu besutan dari MIT, Massachusetts Institute of Technology. Hasil hibah. Apa namanya Pak? Patch? Scratch. Oh iya Pak. Scratch. SCRATCH. Scratch ya gitu ya tulisannya. Robekan ya. Arti robekan itu scratch. Ya, Scratch. Scratch. Nah, itu dia blok programming berwarna, ada tulisannya bisa diubah ke bahasa Indonesia, misalkan melangkah ke depan, move forward, atau turn left, terus diganti kalau bahasa Indonesia bisa belok kiri, terus ada musiknya, background juga nggak perlu diprogram. Oh ya, ada sungainya ya Pak ya, ada sungai belok kiri, taunya di sebelah kiri ada sungai kejebur gitu ya. Tampak seperti permainan anak-anak, tapi teman saya udah bisa menggunakan itu untuk menggerakkan drone itu. Mengendalikan drone pakai program ini tadi. Setuju banget. Oke, Pak Emirul, thank you very much ya. Kita udah karena mendengarkannya sambil mikir, jadi capek juga loh. Mikir gitu. Harus main musik Pak Ifik nih. Ke kantor Pak Ifik lagi main musik. Oke. Setelah computational thinking ini langkah lanjutnya apa Pak Emirul? Apa yang biasanya dilakukan oleh orang-orang ini? Nah, itu meningkatkannya, ini kan sebenarnya cara untuk permasalahan rumit ya. Ada banyak cara sih Pak Ifik ya. Yang paling terkenal itu kan artificial intelligence. Sekarang yang learning based ya, bukan rule based lagi. Itu dengan machine learning, deep learning ya. Tampak bagi kita, oh enak nih ada mesin, tinggal perintah, masukin data selesai. Tapi tidak semudah itu. Di situ yang faktor dari computational thinking yaitu pattern recognition itu sangat dipentingkan sekali. Konsepnya pun juga dalam. Bagaimana mengenal pola. Kalau misalkan, oh orang ini lewatnya jam 7 pagi, selalu bawa pisang goreng, pakai bajunya ini, itu kan bisa kita alami secara sehari-hari. Tapi di AI itu kan diobjektifkan. Nama objektifkan ini yang jadi problem tersendiri. Tapi itu menarik dan saya pikir semua orang sebenarnya bisa melakukan ya. Apalagi software-software sekarang sangat support untuk hal tersebut. Bukan hanya yang coding kayak Python atau apa ya, tapi ada Orange Data Mining, ada Rapid Miner. Bagi yang nggak suka coding atau matanya udah plus ya, itu software-software drag and drop itu sangat membantu sekali. Setidak-tidaknya membantu mereka memahami. Walaupun ada keterbatasan ya dengan kemudahan itu. Jadi semakin mudah kita menggunakan software, semakin sulit pemecahannya. Iya, semakin termanjakan memang. Konsekuensinya semakin termanjakan. Ya. Nggak, karena kalau ada modifikasi yang ringan aja kita udah bingung sendiri gitu ya. Gimana modifikasinya ini kan drag and drop gitu kan. Ya, ini apa ini pilihan. Jadi fine tuningnya susah lah. Fine tuningnya susah untuk kalau untuk development memang agak sulit. Tapi kalau untuk pembelajaran. Oh iya, setuju. Iya, setuju banget. Ya, cuman tadi itu yang Pak Emirul bilang jangan termanjakan juga gitu sehingga nanti kita malah terlewat gitu ya hal-hal yang mendasar yang seharusnya mudah
jadi kita buat susah juga akhirnya gitu, karena kita termanjakan tadi. Oke, apa nih sebagai penutup Pak Emirul? Jadi untuk adik-adik kita yang baru lulus SMA ataupun yang di SMA gitu, kalau mereka mau menerapkan computational thinking, bisa nggak sih? Harusnya bisa ya. Sangat bisa. Kita punya modal orang Sangat Indonesia bisa. ini adalah orang-orang yang sangat kreatif sedunia. Saya yakin itu. Karena di computational thinking itu ada selain daya juang juga nggak mudah menyerah ya kreatif. Cuma mungkin yang perlu ditambahkan bagi kita adalah apa ya? Itu tipikal orang Indonesia kah yang Pak Kreatif dalam hal Emirul entah itu bilang itu? positif atau negatif ya. Barang di Jerman umurnya 2 tahun, di Indonesia bisa jadi 12 tahun. Dioprek lagi tuh. Pak Evi kan udah ngalami kan sebagai yang pernah lama tinggal di sana. Kan barang di sana kan ada usianya masing-masing kan, mobil ada usianya, bor ada usianya. Di sini panjang usianya. Di sini diperpanjang usianya, luar biasa itu kan. Yang Itu paling penting kreatif begitu ya. sih, long life learning, Pak Evi. Ya. Kita lebih Dan inilah, menikmati itu, lebih ilmu apa? baru itu dinikmati, Ya. coba. Saya ngerti maksudnya. Oke, untuk teman-teman semua terima kasih sudah apa namanya? Sudah hadir. Salam Salam kompeten.